Selamat sore, Saudara. Komika Panji Pragiwaksono memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi sejumlah laporan soal dugaan penghasutan dan penistaan agama dalam pertunjukan stand-up komedi berjudul Mensrea. Setelah klarifikasi, apakah polisi akan melanjutkan penyelidikan? Kami juga punya topik dari dunia olahraga. Timnas futsal kita kembali mencatat sejarah usai masuk ke partai final Piala Asia Futsal 2026. Di partai puncak ini, asuhan Hector Souto akan menghadapi Iran, sang Raja Asia yang sudah 13 kali menang. Apakah timnas kita akan kembali menoreh sejarah dengan menjadi juara? Kami temani Anda untuk hari ini, 6 Februari 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami mulai jumpa kita kali ini dengan berita kriminal. Misteri kematian satu keluarga di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan merupakan salah satu anak korban. Rekaman kamera pemantau atau CCTV di sekitar rumah kontrakan korban menunjukkan pelaku seorang diri keluar dari rumah mengendarai motor. Pelaku membawa panci atau teko yang dipakai untuk meracuni keluarganya. Dari rekaman itu tertulis peristiwa berlangsung pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tersangka diantar bersama temannya pulang ke rumah kontrakan. Polisi mengungkap motif pelaku membunuh ibu dan saudaranya. Pelaku yang merupakan anak ketiga korban melakukan pembunuhan berencana didasari rasa dendam karena merasa diperlakukan berbeda oleh ibunya dari saudaranya yang lain. Pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Akumulasi kejanggalan dari pelaku ya terhadap lingkungan internal di keluarganya, terutama terhadap ibunya. Ya, kalau dari pelaku dia merasa jengkel, merasa diperlakukan berbeda. Itu pun juga sebetulnya karena perilaku dari pelaku sendiri. Karena pelaku ini sering pulang malam, sering tidak pulang bahkan cari-cari ibunya gitu. Ya dia memang sudah ada perencanaan untuk melakukan itu dan momennya mungkin dirasa pas oleh pelaku di tanggal 1 itu. Mari kita ingat pada 2 Januari 2026, seorang ibu dan 2 anaknya ditemukan tewas dalam rumah kontrakan di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saat itu pelaku sempat berpura-pura kaget saat menemukan keluarganya. Pelaku merencanakan pembunuhan terhadap keluarganya. Benarkah motif perlakuan beda bisa jadi pemicu? Saya coba diskusikan ini bersama kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Luki Hardianto. Pak Luki, selamat sore dengan Tifal. Pak, apa kabar? Selamat sore Mas Tifal, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda sudah menduga bahwa ujungnya akan seperti ini karena mengukur waktunya dari rentang awal Januari dan baru terungkap sekarang ternyata anak ketiganya yang melakukan pembunuhan ini, Pak? Ya, memang ini perlu perhatian khusus ya, bahwa kemudian orang-orang sekali lagi yang membuktikan bahwa orang-orang terdekatlah yang seringkali tega gitu ya untuk bisa menghabisi keluarganya, bahkan kemudian orang tuanya sendiri. Itu kemudian premis yang bisa kita ambil pertama. Yang kedua, ini mengindikasikan bahwa memang pembunuhan ini dilakukan dengan cukup terukur, Mas Tifal. Jadi saat kemudian dia sudah merencanakan, bahkan mohon maaf dia sudah melakukan bagaimana upaya untuk pengelabuan terhadap atensi terhadap dirinya, tapi sekali lagi sebagus-bagusnya misalnya atau kemudian secanggih-canggihnya kejahatan itu dirancang, maka memiliki jejak juga. Yang ketiga yang bisa kita garis bawahi secara lebih mendalam adalah kondisi di mana ini terindikasi sebagai strawberry generation di sana. Jadi orang-orang yang memang kelihatan
cukup superior, terus kemudian terutama adalah anak gitu ya, yang kemudian menjadi di sisi lain begitu dia diberikan nasihat atau kemudian dia diberikan satu hantaman-hantaman tertentu, maka dia akan mudah untuk kemudian terkoyak. Bahkan di sisi lain bisa juga kemudian memberikan efek bouncing di sana. Jadi dia akan melakukan balas dendam secara lebih terencana, bahkan kemudian tidak hanya menyasar orang-orang yang memang dia tuju, tapi sekitar atau kemudian support system dari korban dalam hal ini adalah saudara kandungnya sendiri, itu juga menjadi target dari aksi kejahatannya. Yang keempat, yang kemudian bisa kita garis bawahi kemudian adalah saat kemudian ini dilakukan oleh seorang anak, maka tentu ini adalah salah satu bentuk akumulasi kekesalannya. Orang lebih demikian. Kita masih ingat saat belum lama gitu ya, kejadian di Medan gitu, seorang anak melakukan kekerasan juga kepada orang tuanya dan ternyata terulang dengan pola yang hampir sama. Sehingga dalam konteks ini yang perlu kemudian bisa digarisbawahi adalah apakah memang relasi di antara keluarga atau kemudian rumah tangga yang ada hakikat antara peran ayah atau kemudian peran ibu itu menjadi salah satu menjadi figur yang penting lagi gitu di masa sekarang ini, yang kemudian itu kemudian menjadi abai dan menjadikan orang-orang tersebut menjadi lebih rentan untuk menjadi target kekerasan bahkan dari anak kandungnya sendiri. Pelaku ini usia 23 tahun, Pak. Kemudian atas dasar diperlakukan beda oleh ibunya ketimbang saudara-saudaranya yang lain dengan kondisi kejiwaan normal saat melakukan tindakan semacam itu. Kalau merujuk dari kasus yang mungkin serupa dari apa yang pernah Anda analisis sejauh ini, memang begitukah polanya bahwa ujung-ujungnya ada pembunuhan berencana di situ, Pak? Ya, memang saat kemudian adanya niat di mana atau kita sebut intended crime di sana, maka tentu dia sudah bisa mengalkulasikan, Mas Tifal, mengkalkulasikan mulai dari upaya untuk mendapatkan racunnya, terus kemudian cara untuk bisa memberikan itu kepada korban, terus kemudian yang di sisi lain adalah saat dia untuk bisa mengelabui massa, bahkan kemudian dalam konteks liputan tertentu gitu yang tadi juga ditampilkan, dia berupaya untuk membangun citra diri yang menjadi korban secara berempati gitu, bahwa telah terjadi kematian yang dia tidak ketahui. Tentu ini bisa mengindikasikan bahwa memang sudah ada preparation di sana. Yang kedua yang tadi juga disampaikan Mas Tifal, secara kejiwaan dalam konteks tertentu bisa jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tapi orang-orang seperti ini di usia-usia yang memang berada pada tingkatan yang membutuhkan suatu atensi, mereka cenderung impulsif di sana. Jadi kekesalan yang kemudian terbentuk, mereka atau kemudian ada stimulus yang cukup besar, maka mereka akan mudah untuk mencari jalan keluar dengan cara kekerasan. Yang ketiga adalah dia menganggap bahwa dalam hal ini adalah orang tuanya sendiri yang kemudian menyasar adalah ibunya, dianggap tidak cukup mampu untuk bisa menahan laju emosi dari dirinya sendiri. Makanya orang tua seringkali menjadi target kekerasan yang bahkan kemudian dia merasa adanya perbedaan, terus kemudian dari saudara-saudaranya sendiri, dan itu mengindikasikan kekesalan yang kemudian membuncah. Nah, yang aspek yang keempat yang kemudian bisa kita generalisir adalah ada kemungkinan besar ada pengaruhnya. Apakah kemudian dalam konteks ini media atau kemudian game atau yang cukup rentan adalah pertemanan, karena tadi juga disampaikan Mas Tifal ada aktivitas-aktivitas yang menjurus kepada subdelinquen di sana. Dia pulang malam terus kemudian berkendara motor, bahkan kemudian diingatkan dia cenderung marah, maka tentu bisa jadi juga jika memang aktivitas peer group ini mengindikasikan terjadinya kekerasan, maka di salah satu sisi tersebut yang kemudian mendukung pelaku untuk bisa melakukan kekerasan bahkan kepada orang tua sendiri dan keluarganya. Oke, sehingga kalau tujuannya, saya butuh penegasan lagi kalau begitu. Dengan dia masih punya rasa dendam pada sang ibu, tapi kemudian dua saudaranya ikut dijadikan korban di sini, tujuannya buat apa sejauh analisis Anda? Ya, ini menunjukkan bahwa dirinya adalah korban gitu, korban dari perlakuan keluarga yang dia rasa itu tidak cukup seimbang. Yang kedua, ini mengindikasikan bahwa dia ingin menunjukkan revenge violence yang dia dapati terhadap orang-orang yang berada di sekitar, dalam hal ini adalah orang tuanya sendiri. Tidak hanya secara fisik gitu, tapi kemudian yang terjadi adalah, mohon maaf, misalnya mungkin secara verbal atau kemudian non fisik, yang itu terindikasikan dari sedemikian dahsyatnya emosinya untuk bisa merencanakan pembunuhan tersebut. Oke. Bahkan disebutkan oleh polisi 2 tahap yang disiapkan. Korban dibuat pingsan ketiga korban itu, lalu kemudian disodorkan sesuatu yang mengandung racun begitu. Nah, melihat ini semua ditambah dengan konteks pasal yang diterapkan terhadap tersangka ini, pasal pembunuhan berencana, itu sudah terpenuhi menurut Anda atau rasanya perlu ada yang digali lagi kalau betul kemudian arahnya pembunuhan berencana, Pak? Ya, tentu memang sudah tepat ya ke pihak kepolisian dengan waktu yang tadi juga mungkin kita mengapresiasi meskipun waktunya terkesan cukup panjang gitu ya, tapi kemudian mengindikasikan polisian bekerja secara scientific investigation di sana saat kemudian dibutuhkan ahli
forensik sampai kemudian ahli racun toksologi di sana untuk bisa menemukan identifikasi tersebut. Yang kedua, jika memang berbicara mengenai hukuman yang kemudian menimpa tersangka gitu, maka ini sudah cukup tepat juga karena memang sudah ada niat di sana, ada eksekusi dan upaya untuk bisa mengelabui. Maka sudah terpenuhilah mulai dari niatan, bagaimana kemudian modus atau kemudian caranya, dan dia escaping di sana, berupaya untuk bisa melarikan diri dalam konteks tertentu gitu ya, dan untuk menutupi perbuatannya. Maka memang meskipun di usia yang sangat muda, pelaku yang seperti ini memang sudah memiliki paparan yang cukup tinggi dan memiliki satu kontrol diri yang tergolong lemah dan bisa melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang terdekatnya. Baik, Pak Luki, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu ya Pak, selamat sore. Ke informasi berikutnya, akibat layanan PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan, warga berdatangan ke kantor BPJS Kesehatan Kota Depok. Warga meminta informasi dan solusi dari kartu BPJS Kesehatan mereka yang ternyata tidak bisa lagi digunakan. Sejumlah warga saudara berdatangan sejak pagi dan mengantri giliran pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Kota Depok. Sejumlah warga bingung karena tak mendapat kejelasan serta penyebab penonaktifan layanan PBI BPJS Kesehatan. Langkah mencari informasi ini kemudian menghambat mereka yang sedang menerima pengobatan rutin di tengah pendapatan yang tak memadai. Beberapa warga akhirnya terpaksa beralih menggunakan BPJS Kesehatan Mandiri dengan iuran setiap bulan. Sejumlah pasien penyakit rentan di Manado, Sulawesi Utara juga kaget akibat penonaktifan layanan PBI BPJS Kesehatan. Mereka tak bisa lagi menebus obat-obatan sehingga mendatangi kantor BPJS Kesehatan Kota Manado mencari penjelasan. Salah satunya adalah Lydia Pakaya, pasien layanan PBI yang sudah setahun terakhir ini harus mengonsumsi obat-obatan untuk mengontrol gula darah. Sejak kebijakan ini berlaku 1 Februari lalu, ia terpaksa beralih menjadi peserta mandiri demi bisa terus mengonsumsi obat-obatan. Sudah ada pelayanan tanpa tatap muka. Rutin tiap bulan mesti ambil obat tuh di rumah sakit. Nah kalau ndak aktif BPJS nggak bisa ambil. Bisa sih tapi berbayar. Terakhir masih aktif Bu? Iya bulan lalu masih aktif. Bulan Januari udah ambil, tanggal 7 aktif. Kalau sekarang? Sekarang sudah aktif. BPJS Kesehatan menonaktifkan layanan gratis dari program penerima bantuan iuran atau PBI dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menilai keputusan itu berisiko besar terhadap keberlanjutan pelayanan kesehatan pasien rentan. Lewat keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua YLKI Niti Emiliana menyoroti pasien dari kalangan miskin dan rentan dalam posisi dirugikan imbas penonaktifan BPJS PBI tanpa pemberitahuan. Ia menambahkan keterlambatan informasi bagi pasien rutin penderita penyakit kronis bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa. YLKI menyebut akan bersurat ke pemerintah dan membuka posko aduan terkait hal ini. Sementara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyatakan keputusan menentukan peserta penerima bantuan iuran atau PBI maupun non-PBI ini berada di tangan Kementerian Sosial. Terkait dengan penonaktifan layanan PBI, ia menambahkan BPJS tetap melayani pasien gawat darurat. Itu kan ada keputusan Kementerian Sosial ya. Nomor 3 yang garis miring HUK garis miring 2026 itu berlaku 1 Februari 2026. Nah tapi tadi kan sudah disampaikan baik di Kementerian Kesehatan ya ataupun juga Pak Mensos bahwa untuk akses pelayanan terutama bagi mereka yang memerlukan pelayanan gawat darurat tadi itu tetap akan diberikan. Sementara Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pasien penyakit kronis bisa langsung mengaktifkan kembali kepesertaannya jika membutuhkan pelayanan rumah sakit. Ia juga mengingatkan rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Penyakit-penyakit seperti itu bisa direaktivasi dengan cepat. Nah, ditangani dulu, nanti administrasinya menyusul.
Jadi kan kita tidak boleh menolak pasien toh. Kalau ada rumah sakit misalnya BPJS-nya misalnya dicoret, ya dilayani dulu aja, nanti kan bisa diproses. Pemerintah bertanggung jawab. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, PAN dan PKB tegas mendukung Presiden Prabowo Subianto menjabat 2 periode, tapi belum memutuskan sosok cawapresnya. Tetap bersama kami. Saudara, siswa sekolah dasar di Ngada, NTT yang meninggal karena diduga bunuh diri tak mampu membeli pensil dan buku diketahui memiliki tunggakan iuran sekolah yang belum sanggup dibayar. Pemerintah daerah mengatakan iuran tersebut sebesar 1,2 juta rupiah per tahunnya yang kemudian dibebankan ke setiap siswa. Karena korban masuk dalam golongan keluarga tak mampu, pemerintah daerah mendapatkan fakta bahwa korban masih memiliki tunggakan 720.000 yang belum dibayarkan ke sekolah. Pemprov NTT kini berkoordinasi dengan semua bupati dan wali kota di NTT untuk memperbaharui data keluarga miskin di NTT agar bisa mendapat bantuan secara berkala dari pemerintah. Peristiwa kematian ini diawali dengan kewajiban beliau untuk selain membelanjakan barang-barang itu juga untuk membayar uang sekolah. Ada kewajiban uang sekolah yang belum ia penuhi. Dengan korban sudah membayar uang sekolah sebanyak 500, sisa yang harus dibayarkan sebesar 720.000. Itu yang kami dapat gambaran. Secara berkala sekolah bersikap kooperatif, memberikan kesempatan anak-anak mencicil. Dia juga sudah berusaha katanya. Namun ada kewajiban tadi sebesar 720 yang dia belum penuhi. Terkait kasus kematian siswa SD di Ngada, Konselor Psikologi Polda NTT mendatangi keluarga korban, memberikan pendampingan dan penguatan mental keluarga. Pendampingan dan konseling berlangsung selama beberapa hari sejak 4 Februari hingga 8 Februari 2026. Langkah ini diharapkan dapat membantu keluarga korban melewati masa duka yang berat. Kami diperintah untuk melakukan pendampingan psikologi sekaligus memberikan penguatan kepada korban. Untuk hari pertama ini kami melakukan penguatan dulu pada korban. Tadi Mama Reti juga awalnya masih sedih, masih tertutup, tapi setelah kami berikan sedikit terapi menggunakan metode terapi ISEF, ini kok tadi bisa setelah melakukan terapi kok bisa tersenyum, ya, sudah bisa tersenyum, dan tadi juga misalnya bisa menyampaikan keluh kesahnya. Kita beranjak ke ranah politik, Saudara. Partai Amanat Nasional mengklaim konsisten mendukung Presiden Prabowo Subianto menjabat hingga 2 periode. Namun soal cawapresnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan jadi opsi yang lebih kuat. Menurut Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno, menjadikan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2029 sebagai upaya menggerakkan mesin partai. Apalagi ambang batas pencalonan presiden sudah ditiadakan lewat putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga partai peserta pemilu punya kesempatan mengusung nama kandidat. Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo 3 kali dalam 3 pilpres. Ya, bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali nanti di tahun 2029. Jadi kita dari awal juga sudah mengatakan kita mendukung Presiden Prabowo sekarang all out. Nah, kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu. Dan bagi saya itu juga akan menghidupkan mesin partai. Ya, kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya. Saya bisa pastikan perolehan suara partai dan nanti akan melonjak di 2009. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah.
Pilpres 2029 masih 3 tahun lagi, namun PKB sudah tegas menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk melanjutkan kepemimpinannya hingga 2 periode. Dukungan itu diberikan karena PKB menilai kinerja pemerintahan saat ini memuaskan. Meski begitu, PKB belum menentukan dukungan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Alasannya, penentuan dukungan bagi Wapres untuk mendampingi Prabowo belum dibahas di internal PKB. Poin penting, salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Oh, belum dibahas. Belum. Kita pokoknya intinya puas dengan pemerintahan Pak Prabowo dan kompak minimal 2 periode lah. Sebelumnya, pada 6 Januari lalu di acara retret bersama Kabinet Merah Putih di Hambalang, Prabowo sempat menanyakan kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mengabsen ketum partai koalisi. Di situ, Prabowo berkelakar, PKB perlu diawasi terus. Ketua partai semua ada semua ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh. Kayak Pak PKB yang harus diawasi terus ini. Dukungan 2 periode bagi Prabowo juga dilontarkan Presiden ke-7 Joko Widodo di akhir Januari lalu. Kala itu Jokowi tegas menyatakan 2 periode bagi pasangan Prabowo Gibran saat menjawab pertanyaan wartawan soal nama Gibran yang disebut-sebut sebagai capres potensial 2029. Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke, makasih. Dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2029 sebelumnya juga disampaikan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurutnya Golkar tidak perlu mencari sosok lain karena Prabowo dinilai sebagai sosok terbaik. Terlebih, Prabowo merupakan mantan kader Golkar. Namun, dukungan untuk Prabowo maju di Pilpres 2029 itu belum disertai dengan sosok pendamping. Sama halnya dengan PKB, Golkar juga belum menyebut soal sosok calon wakil presiden yang bakal didukung. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, seekor macan tutul yang sempat masuk ke permukiman warga di Kabupaten Bandung kini sudah dibawa ke Balai Konservasi Satwa Cikembulan, Garut untuk diobservasi. Seekor macan tutul masuk ke dalam permukiman warga di Kabupaten Bandung. Bahkan macan tutul tersebut sempat terekam warga berada di dalam rumah. Macan kemudian berhasil ditangkap bersama-sama oleh warga setelah terjebak di antara dinding dan pagar rumah. Proses penangkapan bahkan berlangsung 2 jam. Sampai 2 jam karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini tuh susah. Jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Dan yang saya tahu, saya sendiri sudah melihat ada 2 usia di bawah 50 dan di atas 40. Apanya Pak? Tangannya kegigit, digigit parah. Yang satu parah banget, yang satu ya cuma paling sekitar 20 cm. Terus yang satu lagi di punggung tapi gak tahu, saya gak nyaksikan. Pak, digigit atau dicakar? Digigit. Setelah diamankan, macan tutul kemudian diserahkan oleh pihak BBKSDA Jawa Barat dan dititipkan sementara di Balai Konservasi Satwa Cikembulan, Garut untuk mendapat perawatan sambil menunggu langkah selanjutnya. Willy Ariesta, pengelola Taman Satwa Cikembulan Garut, bilang pihaknya telah menerima macan tutul yang sempat ditangkap dan belum diketahui kondisi kesehatannya, termasuk saat ini masih diobservasi oleh tim dokter kesehatan hewan. Namun pihaknya terus berkoordinasi dengan BBKSDA untuk memantau kondisi kesehatan macan tutul tersebut. Nantinya pihak BKSDA yang memiliki kewenangan apakah akan dilepas kembali ke habitatnya atau dititipkan ke Cikembulan. Selama itu juga kita sedang melakukan pengontrolan kesehatan oleh tim medis kami. Macan tutul. Jadi dilakukan observasi ya? Betul, kita sedang melakukan observasi oleh tim medis kami tentang kesehatan dari macan tutul tersebut. Sebelumnya, pihak BBKSDA Jawa Barat bilang wilayah Maruyung berdekatan dengan gunung yang merupakan habitat dari macan tutul ini. Jadi kita akan ada kajian khusus ya untuk habitat yang memungkinkan untuk melepas liaran kembali. Itu pun akan dilihat juga kondisi macan tutulnya. Atas kejadian ini,
2 warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dilaporkan menderita luka setelah diserang macan tutul dan telah mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan, Kompas TV. Lagi-lagi uang rakyat dikorupsi. KPK menangkap tangan sejumlah mantan pejabat dan pegawai aktif Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kami punya ulasannya sebentar lagi. Dibuatlah invoice fiktif setelah jumlahnya 1,5 miliar. Nah, nanti itu yang akan diberikan sebagai uang apresiasi. Ini menandakan bahwa ada kerusakan sistemik. Internal Direktorat Pajak ini bukan oknum, rangkaian S saja. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang masalah ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Lagi-lagi uang rakyat dari pajak dikorupsi. Rabu 4 Februari, KPK menangkap tangan sejumlah orang di lingkungan kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya, Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, anggota tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega, dan 1 orang dari pihak swasta, yakni manajer keuangan PT Buana Karya Bakti BKB Venasius Jenarus Genggor. Usai diperiksa 1 kali 24 jam, Mulyono mengakui menerima janji berupa pemberian uang. Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan. Negara tidak apa-apa, tapi saya menerima janji dan uang. Itu saya salah. KPK mengungkap, Mulyono dan Dian Demega diduga menerima suap restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN sektor perkebunan dari PT BKB yang terjadi pada Desember 2025. KPK mengungkap, Mulyono meminta uang apresiasi senilai 1,5 miliar rupiah untuknya dan Dian Demega memuluskan permohonan restitusi pajak PT BKB. Dari nilai tersebut, tersangka Venasius dari pihak swasta turut menerima komisi sekitar 10%. KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh saudara DJD. Dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar ya, sesuai dengan yang mereka perjanjikan. Jadi dibuatlah invoice fiktif supaya uang tersebut bisa keluar, misalkan untuk pembelian barang dan lain-lain gitu ya. Padahal barangnya tidak ada, tapi uangnya kemudian ditarik dan dikumpulkan setelah jumlahnya 1,5 miliar. Nah, nanti itulah yang akan diberikan sebagai uang apresiasi. Sebelumnya, pada awal Januari lalu, KPK telah menetapkan 3 tersangka dalam dugaan kasus korupsi di kantor pelayanan pajak Madya, Jakarta Utara. Salah satunya Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahayu. Jika mundur ke belakang, pada Agustus 2023, KPK menahan mantan Kepala Bagian Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, karena menerima gratifikasi sebesar 16 miliar rupiah. Desember 2023, Rafael Alun divonis 14 tahun penjara akibat korupsi itu. Sementara pada Maret 2010, KPK menangkap pegawai negeri sipil Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak terkait suap dan gratifikasi. KPK mengungkap rekening Gayus mencapai 25 miliar rupiah, tak sebanding dengan gajinya saat itu sebesar 12,1 juta rupiah per bulan.
Penangkapan sejumlah pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menambah panjang daftar korupsi di sektor pajak. Ironisnya, hal ini terjadi di saat negara tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 6% untuk tahun 2026. Mantan penyidik senior KPK Praswat Nugraha menilai Direktorat Jenderal Pajak sudah rusak secara sistemik sehingga yang bermain bukan hanya oknum pegawai pajak semata. OTT KPK hanya mengungkap puncak gunung es dan tak menimbulkan efek jerah. Praswat menambahkan, perlu ada perombakan besar pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan membentuk Direktorat Khusus Penanganan Korupsi Pajak di KPK. Itu kan banyak dirjen-dirjen yang lain tuh di Kementerian Keuangan. Itu juga bisa jadi satu ide yang revolusioner. Memang orang itu juga tidak boleh terlalu lama bercokol di situ. Karena kalau sudah terlalu lama, dia membangun satu klaster dan satu semacam kartel yang nggak bisa dirubah lagi. KPK harus mungkin bisa membentuk satu satgas khusus atau bahkan mungkin subdirektorat gitu ya untuk pajak di Kedeputian Penindakan atau Direktorat Penyidikan yang memang konsentrasi di pajak. Karena mau nggak mau seberapa besar pun, ini fakta yang sangat menyakitkan sebenarnya, seberapa besar pun negara kita bersusah payah untuk membangun ekonomi kita, mensejahterakan rakyat, tapi kalau uang pajaknya, uang pembangunannya ini dicuri dan selalu bocor, itu tidak ada gunanya, Mbak. Apapun itu, seperti menyiram air ke pasir. Tak hanya korupsi pajak, KPK juga menetapkan 6 orang sebagai tersangka dari OTT di lingkungan kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Salah satunya mantan Direktur dan Penindakan Penyidikan Ditjen Bea Cukai dan 2 orang pegawai aktif Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. KPK mengungkap para tersangka diduga terlibat suap dan gratifikasi terkait kasus impor barang dari luar negeri. KPK menyita barang bukti diantaranya uang senilai 40 miliar rupiah, emas 5,3 kg, dan jam tangan mewah dari OTT Bea Cukai ini. Menanggapi pegawai pajak dan bea cukai yang tertangkap tangan KPK, Menteri Keuangan memastikan tak akan intervensi proses hukum yang berlangsung. Namun, Kementerian Keuangan tetap akan memfasilitasi pendampingan hukum para tersangka. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Berbagai korupsi dari sektor pajak membuat masyarakat menagih keseriusan negara memberantas kasus rasuah yang mengorbankan uang rakyat. Langkah tegas dan revolusioner dinanti untuk membuat para koruptor pajak jera dan menyelamatkan pendapatan negara untuk ekonomi yang lebih baik. Sesaat lagi kami bawa Anda pada sesi diskusi di Sapa Indonesia Malam. Komika Panji Pragiwaksono mengklarifikasi sejumlah laporan terkait dugaan penghasutan dan penistaan agama dalam pertunjukan komedi tunggal atau stand up komedi bertajuk Mens Rea. Tetap bersama kami. Saatnya masuk ke menu pertama diskusi Sapa Indonesia Malam, Saudara. Komika Panji Pragiwaksono tiba di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan untuk memberi klarifikasi atas pelaporan materi komedi tunggal atau stand up komedi bertajuk Mens Rea. Pemenuhan panggilan ini berupa undangan dari polisi. Kuasa hukum Panji, Haris Azhar, menyebut klarifikasi ini tidak hanya satu pihak. Namun Panji juga akan meminta klarifikasi terkait siapa saja pelapor tersebut, apa saja yang dilaporkan, dan apa bukti yang diserahkan. Polisi mau klarifikasi ke Panji. Panji juga mau klarifikasi 5 itu siapa aja, apa aja yang dilaporkan. Begitulah klarifikasi. Panji sudah hadir. Barangkali nanti Panji bisa berbagi cerita untuk polisi mengembangkan atau mengernyitkan kasusnya.
Polda Metro Jaya mengapresiasi Komika Panji Pragiwaksono memenuhi undangan klarifikasi dugaan penistaan agama. Polisi mengungkap klarifikasi menindaklanjuti sejumlah laporan. Polda telah memeriksa 2 komika lain dan sejumlah pelapor sebagai saksi. Sebagai wujud kooperatif yang bersangkutan dalam undangan klarifikasi hadir, ini mencerminkan wujud sebagai warga negara yang patuh hukum. Dan yang bersangkutan juga kami sampaikan kooperatif pada saat dikirim undangan klarifikasi hari Jumat 6 Februari 2026. Jadi ada 5 laporan polisi dan 1 pengaduan masyarakat. Makanya di dalam undangan klarifikasi ini kita gabungkan, mengingat untuk penghematan waktu karena terhadap objek perkara yang dilaporkan adalah 1 objek perkara. Pada sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Saatnya ke diskusi Sapa Indonesia Malam, Saudara. Kasus laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait materi komedi tunggal atau stand up komedi bertajuk Mens Rea memasuki tahap klarifikasi di Mapolda Metro Jaya setelah polisi menerima sejumlah laporan dari berbagai pihak yang menilai materi itu mengandung dugaan penghasutan dan penistaan agama. Nah, seiring dengan aduan dari masyarakat ini muncul pertanyaan penting terkait ada tidaknya pidana dalam kasus ini serta substansi apa yang sebenarnya dipersoalkan oleh para pelapor. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir bersama saya Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, ada Mas Julius Ibrani. Mas Julius, apa kabar? Terima kasih, sehat. Terima kasih sudah datang di studio Kompas TV. Sementara lewat sambungan dalam jaringan juga bergabung bersama kami Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto dengan Tifa di sini. Selamat malam, Pak. Selamat sore, Pak Tifa. Selamat sore, Pak. Malam, Pak Arianto. Ya, terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi. Pak, bantu kami untuk paham juga. Ini kan Panji dipanggil dengan agenda klarifikasi. Sementara kalau dalam KUHP baru secara literal bahasa klarifikasi itu dalam pasal 16 setidaknya di ayat 1 tentang penyelidikan itu tidak ada secara langsung disebutkan klarifikasi. Jadi sesungguhnya Pak, klarifikasi ini sudah menjadi bagian langsung dari penyelidikan atau terpisah dari penyelidikan, Pak? Istilah klarifikasi itu di KUHP lama juga nggak ada, Pak. KUHP baru juga tidak ada. Itu klarifikasi bukan satu bagian daripada proses dalam penyelidikan. Itu istilah yang kemarin tuh umum rame kan dibahas itu. Dan dulu munculnya klarifikasi itu saya yang bikin perkap itu, Pak. Karena apa? Karena di dalam KUHP dulu itu kan tidak ada tahap-tahap di penyelidikan. Nggak disebutkan di situ, Pak. Nah, sehingga padahal ya polisi itu ya, ini saya terangkan ya pelan-pelan ya. Boleh. Gini, polisi itu tugasnya kan menjaga Kamtibmas. Kalau ada orang bersengketa, ya, maka polisi pasti akan turun. Kalau sengketanya itu masih baik-baik gitu ya, didamaikan, ditertibkan. Tapi kalau sudah kemudian sengketanya itu memuncak tidak bisa, ya harus dibawa ke peradilan kan gitu. Disitulah polisi posisinya sebagai gerbang terdepan untuk membawa kasus itu ke peradilan apa tidak. Itu Pak. Nah, terus sekarang di dalam KUHP yang lama maupun yang baru pasti ada penyidikan, penuntutan dan peradilan. Di tahap penyelidikan itu adalah tahap di mana ada indikasi bahwa diduga ada pidana. Nah, kalau sudah ada pidana itu tadi, maka polisi kan tugasnya kan tadi itu diselesaikan secara baik-baik atau dipakai proses pidana. Makanya di dalam tahap penyelidikan itu polisi harus mencari keterangan, Pak. Syaratnya di dalam mencari keterangan itu tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Manggil orang juga nggak boleh. Kalau cuma tanya-tanya bukan boleh gitu. Yang penting tidak mengganggu hak asasi manusia itu aja tindakannya itu. Makanya ketika kalau polisi ini kebetulan kan kemarin ada orang yang lapor itu ya. Keberatan ada 5 orang gitu. Ya terpaksa kan polisi menerima laporan. Kalau di dalam KUHP yang baru, Pak, kalau polisi menerima laporan itu dan kemudian tidak ditindaklanjuti dalam 14 hari, dia bisa dilaporkan pada pimpinannya. Bahasanya terpaksa menerima laporan, Pak, gitu atau gimana? Ya harus diterima laporan itu, Pak, dan harus ditindaklanjuti, gitu loh. Kalau tidak ditindaklanjuti boleh komplain, itu di KUHP ada bunyinya. Nah sekarang masanya begini, Pak, laporan itu kalau dulu kan ada SPKT namanya, lapor dulu kemudian disaring apakah ini pidana apa tidak, gitu kan. Udah ditimbang-timbang, kita udah taruh reserse di situ gitu. Itu pun kurang efektif Pak sekarang.
Terutama kalau ada kasus yang debatable seperti sekarang ini, pasal karet, penghinaan, pasal ini. Nah, ini yang paling krusial, Pak. Ya. Polisi susah sekarang menghadapi itu. Tetapi sekarang polisi sudah, kita ya dari Kapolri sudah menekankan dengan adanya undang-undang yang baru itu ya Pak ya. Kita semangatnya tidak lagi kepada setiap laporan kemudian hanya dicari ini pidana apa tidak. Sehingga Karena sederhananya kita Pak, sorry saya potong, sehingga sederhananya kalau tahapan yang sekarang ini dihadapi Panji itu sudah langsung bagian awal penyelidikan itu? Ya, adanya informasi dilaporkan kan. Berarti ada gangguan Kamtibmas kan. Gangguan Kamtibmas itu maka tahap pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan itu untuk mencari apakah ada bukti-bukti bahwa itu pidana apa tidak. Itu gitu Pak, itu namanya tahap penyelidikan. Dan itu rangkaian daripada tahap untuk pemidanaan sebetulnya. Tetapi penyelidikan itu tidak selalu pindah ke penyidikan. Nah, kalau udah penyidikan itu sudah langkah masuk ke tahap arah pidana, Pak. Karena apa? Di situ ada unsur memaksa dan sebagainya itu, gitu. Nah, sedangkan kalau di penyidikan itu masih dalam taraf mencari-carilah di luar tanpa Pak Ari, mohon maaf saya harus salah dulu di situ. Saya mau ajak Anda dan Mas Julius untuk melihat kondisi di Mapolda Metro Jaya. Panji tampaknya sudah selesai menjalani klarifikasi. Kita simak dulu. Tim lawyer sudah selesai pemeriksaan undangan klarifikasi. Tadi dari jam mulai kurang lebih dari jam 10.30 lewat, ada 63 pertanyaan, baru selesai kira-kira 5 menit atau 10 menit yang lalu. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan. Bang, yang ditanyakan itu selain soal data pribadi standar, itu ditanyakan soal penyelenggaraan. Sebelum penyelenggaraan dijelaskan soal nama-nama dan siapa-siapa saja pelapor terhadap Panji. Lalu ditanyakan soal penyelenggaraan, lalu dipertunjukkan kepada Panji diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan Netflix terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mensrea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang, dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242 dan juga pasal 243. Pasal 300 itu soal simpelnya gitu ya, penodaan agama. Kalau yang 301 itu soal penyebarluasan publikasinya. 242 itu soal penistaan terhadap kelompok tertentu. 243 itu soal penyebaran dari poin yang 242. Jadi polisi menyampaikan 4 pasal itu yang dicoba diklarifikasi ke Panji. Itu pasal-pasal dari KUHP yang baru. Kira-kira begitu. Materi yang diduga penistaan agama itu yang bagian mana ya Bang, kalau boleh diperinci? Terkait soal apa materinya? Kami juga kurang paham, tapi kalau lihat dari pertanyaannya yang disampaikan itu soal terkait dengan memilih pemimpin atau pejabat publik, lalu soal sholat safar yang di pesawat itu, lanjutan dari soal memilih pemimpin. Panji kan juga menyampaikan analoginya, lalu juga
materi soal tadi seperti saya bilang soal pemberian izin tambang kepada 2 ormas Muhammadiyah dan PBNU, lalu juga soal materi terkait dengan banyak artis yang terpilih jadi pejabat di Jawa Barat. Gitu. Respon Bang Panji gimana Bang? Setelah tadi kan dibeberkan juga kalau video-videonya yang diduga memiliki tindak pidana itu seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum? Sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan menyenangkan itu. Seseru ya, akhirnya capek lah AC. Ya, intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Saya nambahin sedikit, mungkin gini, dari semua pertanyaan klarifikasi itu Panji bisa menjawab. Ada bahan dari Panji untuk bisa menjawab. Gitu. Panji menjelaskan soal latar belakang pertunjukan. Tadi kan ditanya soal pertunjukan kan. Panji bisa menjelaskan soal kenapa memilih nama Mensrea, ya kan, dan judulnya tidak hanya Mensrea tetapi secara lengkap adalah Mensrea dijamin. Itu tadi penjelasan dari Komika Tunggal Panji Pragiwaksono bersama dengan penasihat hukumnya Haris Azhar yang telah menjalani proses klarifikasi di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Tadi proses berjalan dari awalnya berlangsung pukul 10 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sepenuhnya ini berkaitan langsung dengan klarifikasi atas laporan yang disampaikan beberapa pihak kepada Panji dengan pasal-pasal, ada 4 pasal yang pada intinya menggambarkan ada dugaan penghasutan maupun juga dugaan penodaan agama dalam acara komika yang dia bawakan Mensrea dan kemudian masuk dalam tayangan via media sosial maupun juga lewat jaringan internet. Saya sekarang kasih giliran Mas Julius kalau begitu, melihat penjelasan tadi kemudian mengukur lagi aspek formil dari kasus ini. Dari klarifikasi yang diagendakan sekarang, apa yang menjadi benang merah menurut Anda? Oke, jadi yang pasti ada satu forum klarifikasi itu tegas di KUHP lama ataupun KUHP baru itu bukan menjadi bagian dari hukum acara pidana ya. Dia bukan penyelidikan, bukan juga penyidikan, tetapi untuk memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan ini masuk dalam konteks pidana atau tidak, itu dulu. Jadi supaya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih daripada itu dan melanggar hukum acara pidana. Dari cerita Panji dan juga Haris Azhar barusan, yang ditanyakan adalah peristiwa kaitannya dengan konteks dan perspektif. Maka kalau kita lihat dari model pertanyaannya seperti itu, berarti ini juga harusnya bukan dalam satu ranah penyelidikan, tapi ingin dipahami dulu ini konteksnya apa, ini ceritanya apa, lengkapnya seperti apa. Ada satu konteks kebebasan berekspresi dalam bidang seni, yaitu komedi, dilakukan oleh Panji dalam satu forum itu berbayar, dan perspektifnya itu memang ada kritik yang segala macam, tapi yang perlu kita pertajam juga di sini adalah konteks itu bukan dalam konteks personalitas Panji untuk kemudian menyerang personal lain. Karena kalau kita bicara soal defamasi, kita bicara soal penghinaan, hate speech, ada hate crime di situ, maka unsur personalitas menyerang personal itu harus diuji. Karena kalau tidak ada itu, maka sepatutnya ini tidak merupakan ranah dari tindak pidana. Dan Anda merasa tidak serta-merta langsung naik status karena bagian awal penyelidikan saja belum gitu? Tidak, itu satu. Yang kedua justru kami melihat tadi Pak Arianto, kami mengikuti beliau ketika menyusun peraturan Kapolri itu. Bagaimana ketika Polri memiliki kewenangan di bidang kemasyarakatan gitu ya, selain pelayanan masyarakat, Kamtipmas ini tidak masuk ke dalam satu hukum acara pidana, maka harus ada satu forum. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berekspresi yang ingin diuji, maka forumnya tidak boleh forum pidana dulu. Dia forumnya forum kebebasan berekspresi. Klarifikasi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji dari konteks komedi yang diajukan Panji. Makanya saya katakan
ini harusnya dipertegas bahwa ini bukan merupakan bagian dari hukum acara pidana, justru untuk memperjelas konteks dari peristiwa yang dilaporkan dan kemudian dijelaskan oleh Panji. Gitu. Nah, dengan konteks itu tadi, maka kemudian kita akan masuk ke aspek materialnya sekarang, Pak Ari. Kalau melihat pasalnya, pasal yang dijerat atau yang dialamatkan kepada Panji ini oleh para pelapor, ada 4 pasal di situ. Secara material, apakah bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut alias bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Sekarang soal substansinya, Pak Ari. Kalau menurut Anda di 4 pasal dialamatkan ada dugaan penghasutan, penodaan agama di situ, menurut Anda sudah terpenuhi atau tidak dari apa yang dilakukan Panji? Ya pasti nggak bisa saya katakan sekarang, Pak. Itu tergantung daripada nanti apa yang disampaikan itu buktinya, kemudian keterangan saksi, dan kemudian polisi nggak bisa menentukan sendiri itu, Pak. Karena ini pasal debatable. Jadi dia mesti nyari ahli semua ahli bahasa, ahli komunikasi, ahli ini dan sebagainya, dipanggil semua, kumpulkan, dibanding-bandingkan, oh berarti ini masuk pasal apa tidak. Kalau masuk pasal ya berarti baru naik penyidikan. Tapi kalau tidak ya langsung dihentikan. Untungnya Pak sekarang itu kan ada channel RJ, Pak. RJ itu sekarang KUHP yang baru boleh dilakukan di tahap penyelidikan. Nah itu celah yang besar sekali bagi polisi sekarang untuk tidak terlalu ambil risiko ya gitu ya Pak. Pasti dia menawarkan ini, kamu yang lapor gini, yang dilaporkan gini, ternyata dia niatnya nggak gitu. Kamu lebih baik ini damai aja karena diteruskan ya ini nanti jadi perdebatan panjang. Gitu Pak kira-kira. Kalau ahlinya Pak, menurut Anda siapa yang memungkinkan untuk bisa ditelusuri oleh polisi? Karena yang juga jadi debatable adalah soal tangkapan layar yang jadi bukti yang disampaikan pelapor ya, disebut bajakan Pak. Kang Asep tadi bisa dipanggil. Pandangan dia mengenai kayak gini ini masuk unsur pidana apa tidak? Ahli pidana, kemudian ahli HAM. Pak Julius mungkin bisa dipanggil, Pak. Ini menurut HAM nih melanggar apa enggak? Ahli telekomunikasi, yang bikin telekomunikasi dia, asalkan bukan Pak Roy aja ya. Jadi itu. Sebut lagi yang lain, oke. Jadi di situ dia akan bisa menentukan, Pak. Oh ini masuk apa enggak, penyidik bisa percaya sama dia kan gitu. Harus dari dua pihak Pak. Ahli yang kira-kira memihak sana, memihak sini, panggil dua-duanya gitu supaya kita tidak salah arah. Kira-kira begitu Pak. Jadi, Mas Julius ngerasa substansinya udah masuk belum kalau melihat kasusnya seperti ini? Kalau saya melihat model laporannya dan juga pasal yang disebutkan tadi, maka harusnya itu tidak bisa. Kenapa? Basis dasar hukum dari apa yang dilakukan Panji, peristiwanya harus menggunakan pasal 19 ICCPR, Covenant tentang hak sipil dan politik, di mana di situ kebebasan berekspresi diatur bahwa ini adalah ekspresi seni. Saya kasih contoh berkali-kali ketika kita nonton sirkus menggunakan pedang panjang gitulah, dihunuskan kepada teman dan segala macam, apakah itu bisa dipidana? Tentu tidak, karena konteksnya adalah seni pertunjukan sirkus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal pasal-pasal yang kemudian disebutkan tadi. Ingat, KUHP lama kepada KUHP baru, konversi Undang-Undang ITE pasal 27, 28, 29 itu harus berbasis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 105 PUU 22 tahun 2024, di mana ketika kita menyebutkan defamasi, pencemaran nama baik, maka dia tidak boleh berdiri tanpa unsur personalitas. Tidak boleh ada menyerang jabatan, menyerang institusi, menyerang lembaga. Itu spesifik langsung kehormatan terhadap personal. Yang artinya namanya harus disebutin, ditunjukin dan segala macam. Nah soal RJ, Tifal, saya pikir forumnya tidak perlu sampai sejauh RJ. Tetapi forum klarifikasi ini bisa dimanfaatkan jadi terobosan baru untuk mengklarifikasi dalam konteks kebebasan berekspresi tadi. Jadi tidak perlu memasuki ranah penyidikan pidana. Gitu. Terakhirnya berarti Anda merasa bahwa ini tidak perlu ditindaklanjuti ke penyidikan, mengingat ada beberapa pihak juga, baik itu Wapres dari pihak DPR juga merasa bahwa ini bagian dari seni juga. Apakah masih perlu ditindaklanjuti untuk memenuhi aspek formalnya saja dulu? Tentu tidak. Formalitas itu tidak lebih penting daripada keadilan yang substantif dan utamanya soal edukasi publik dan persepsi tentang hak asasi manusia, Tifal. Itu yang lebih penting. Oke, Mas Julius, terima kasih sudah berbagi perspektif. Pak Ari, terima kasih juga ya sudah bergabung bersama kami lewat sambungan dalam jaringan. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Ada topik kedua yang akan menjadi menu diskusi kami di Sapa Indonesia Malam sebentar lagi. Timnas Futsal Indonesia melaju ke final Piala Asia. Publik berharap skuad Garuda meraih juara. Audrey Chandra akan memandunya usai jeda berikut.
Timnas Indonesia melaju ke final Piala Asia Futsal 2026. Orang tua pemain futsal Samuel Eko optimistis skuad Garuda meraih kemenangan. Oh, luar biasa. Sahartono Tampu Bolon, ayah Samuel Eko mengaku senang dan bangga atas penampilan anaknya dan para pemain timnas lainnya saat mengalahkan Jepang kemarin 5-3 di semifinal. Sartono saudara menyebut Samuel Eko selalu memberikan kabar dan memohon doa keluarga dalam tiap pertandingan yang ia hadapi. Sartono yakin timnas bisa meraih kemenangan di laga final nanti. Mohon dukungan doa untuk menghadapi Iran di final nanti jam 7 malam. Semoga sejarah ini akan muncul di bawah Hector Suto. Indonesia punya sejarah baru jadi juara Asia. Samuel Eko menjadi pencetak gol pertama dalam laga melawan Jepang di babak semifinal Piala Asia Futsal 2026. Gol ini semakin menegaskan statusnya sebagai spesialis pembobol gawang Jepang. Dalam 3 kali pertemuan terakhir di semua ajang, ia selalu mencetak gol ke gawang tim Samurai Biru. Gol pertama dicetak Samuel pada perempat final Piala Asia kala itu di tahun 2022. Samuel Eko kembali membobol gawang Jepang dalam laga Four Nation Cup 2025 dan terakhir kemarin di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Piala Asia Futsal 2026 membuktikan bahwa ranking futsal dunia tak selamanya bisa jadi acuan. Timnas Futsal Indonesia mampu menjungkalkan Jepang. Timnas Futsal Indonesia seperti membalikkan ekspektasi ketika berhasil menumbangkan Jepang 5-3 di semifinal Piala Asia Futsal 2026. Di ranking FIFA terbaru, Timnas Futsal Indonesia ada di peringkat 24 dunia, sementara Jepang menempati peringkat 13. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Suwoto menolak disebut tokoh utama saat timnya mencetak sejarah baru di Piala Asia Futsal. Suwoto menegaskan bahwa sejarah yang diraih Indonesia dalam 2 hari ini tercipta bukan karena dirinya, melainkan karena kerja keras tim. I don't create history. I'm not a history maker. My team is a history maker. This is not a question of one person. It's a question of everyone. And I'm starting to be a little bit tired about this history maker and Hector Soto. We are trying to push the limit of Indonesia to international standard. I think now we are doing, but also our fans must understand that we are the same winning or losing. I mean, we always try our best. So sometimes we will succeed, sometimes we will not succeed. For example, today Japan. I think they are an amazing national team. Di partai final, skuad Garuda akan menghadapi Iran yang saat ini ada di peringkat 5 ranking dunia futsal. Iran menjadi tim tersukses di Piala Asia Futsal karena memenangi 13 final dari 15 final yang sudah mereka jalani sebelumnya. Tim Liputan Kompas TV. Publik berharap Timnas Futsal Indonesia bisa meraih juara Piala Asia untuk pertama kalinya. Tak terkecuali pasti dari orang tua para pemain. Saat ini kita sudah terhubung dengan Sartono Tampu Bolon, ayah dari Samuel Eko. Horas Pak Sartono. Ya, halo, malam. Iya, Pak Sartono, jadi saya mau tahu dulu nih, apa sih Pak komentar pertama Bapak, satu kalimat pertama Bapak ketika kemarin ini kita akhirnya menang lawan Jepang dan membawa kita final. Dan Samuel ini menjadi pemain pertama yang mencetak gol ke gawang Jepang. Ya, terima kasih. Yang pertama sekali, ya bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Nah, jadi tim saya lihat optimis, main bagus, semangat. Nah, selalu kita berdoa dan Tuhan jawab doa saya tadi malam. Timnas dikasih menang. Oke, jadi pada saat Itu, sebelum Mbak. main ini Samuel sempat telepon Pak Sartono dulu enggak? Oh ya Mbak, selalu yang saya salut itu selalu kalau dia mau tanding baik Liga Indonesia, baik Liga Internasional, selalu dia minta mohon doa sama opungnya dulu. Mohon doa, minta opung Samuel mau tanding jam sekian, doakan saya opungnya. Begitu juga karena kita punya grup keluarga, jadi semua tantenya,
Bapak Udanya, opungnya, pamannya, semua kita ucapkan selamat bertanding dan Tuhan pasti kasih kesehatan, kasih tim main kompak dan kasih hasil menang. Selalu kita ucapkan begitu ya Mbak. Oke, sempat video call juga mungkin sebelum pertandingan nggak Pak Sartono? Selalu. Nah, jadi setiap dia di dalam kendaraan dia pasti telepon papanya. Kebetulan mamanya juga ada di sana di Jakarta itu. Jadi karena bapaknya ikut dampingi tugas, jadi ya? Iya, mamanya ada ikut nonton langsung. Oke, nah Pak Sartono sebenarnya kita pengen tahu nih, emang sejak awal Samuel ini memang suka futsal atau dari umur berapa sebenarnya baru menekuni futsal ini? Iya Mbak, jadi Samuel itu punya sejarah. Jadi sejarahnya dulu kelas 1 TK dia udah minta sekolah bola dulu TK. Oke, dari kecil, terus? Ya, jadi saya tidak kasih, tunggu besar dulu abang. Kelas 2, kelas 1 SD minta, belum saya kasih. Kelas 2, belum saya kasih. Kelas 3 SD, baru saya kasih. Tapi dia bukan di futsal dulu, lapangan besar. Sepak bola? Siap, SSB, lapangan besar. Oke. Jadi pada tahun 2015, dia minta izin bapaknya mau pindah main futsal. Kenapa tuh? Waktu itu Bapak pernah nanya nggak pada saat kenapa berpindah kala itu pada saat di lapangan besar justru ke futsal? Nah, barangkali saya tanya, bapaknya bertanya sama Samuel, kenapa abang minta ke futsal? Izin Pak, saya lihat kalau di Kalbar ini musuhnya di lapangan besar itu kurang. Jadi kalau musuhnya keras macam di Jawa, mungkin saya bisa meningkat permainan saya. Kalau di Kalbar ini musuhnya kurang-kurang keras, jadi mungkin klub amatirnya Arsekon dulu ngajak dia untuk main futsal. Itu dia pindah ke futsal 2015 kalau saya tidak salah. Jadi mulai dari situ kemudian cinta dan akhirnya malah masuk dalam timnas ya? Bawa kancil BPK dulu ke Linus Liga Nusantara, baru kancil BPK masuk ke Liga Profesional. Itu awalnya Mbak. Tapi keluarga semuanya mendukung ya Pak pada saat akhirnya Samuel mau benar-benar menekuni futsal kala itu? Betul sekali, betul sekali. Jadi ditekuni sama dia dan dua orang tua, dua bapak opungnya, dua masyarakat Kalbar, dan selalu kita kasih nasihat dia biar main optimis dan selalu membawa kebanggaan. Pak Sartono, kalau kemarin kan tadi Bapak bilang kan setiap kali mau tanding pasti minta dukungan ya Samuel ini ya, kemudian didoakan sama seluruh keluarga termasuk opung juga. Nah tapi Samuel sendiri pernah atau mungkin sering curhat nggak misalnya tiap mau bertanding? Kemarin lawan Jepang pastinya tidak mudah kan untuk lawan Jepang kita? Biasanya dia yang paling sering curhat itu sama mamanya. Bilang apa tuh? Sama mamanya. Jadi kadang mamanya cerita sama papanya, tadi abang telepon. Karena kadang bapaknya pulang tengah malam, kadang tugas. Jadi mungkin anaknya, oh bapak saya lagi tugas. Jadi selalu dia sering curhat sama mamanya. Jadi mamanya yang sampaikan ke bapaknya gitu Mbak. Bilangnya apa Pak curhatnya seringkali? Curhatnya, Mak tadi Mama lihat enggak cuaca kadang permasalahannya dia. Oh cuaca panas Mak katanya. Jadi mamanya bilang, wah jangan minum air es. Jangan minum air es gitu. Terus yang kedua, kalau mamanya bertanya sama dia, kamu sudah makan? Kalau makan jangan kenyang-kenyang gitu. Jangan nanti sakit. Lebih ke yang ringan-ringan ya gitu ya? Ya karena permainan lapangan besar dengan futsal sangat selisih jauh berbeda Mbak. Oh oke. Itu mungkin mamanya cerita sama bapaknya itu. Kenapa Pak? Kalau lapangan besar dia tarik napas di lapangan bisa berhenti. Kalau di lapangan futsal hilang mata, hilang bola, mainnya cepat. Gitu kata mamanya Mbak. Oke, jadi tidak ada istirahatnya ibaratnya gitu ya Pak Sartono ya ketika sudah mulai pertandingannya gitu ya? Iya Mbak, jadi kalau futsal kan kalau istirahat dia keluar dari lapangan dulu.
istirahat di luar. Ya, baru masuk lagi ke lapangan. Begitu. Jadi kalau lapangan besar berbeda, begitu Mbak. Pak Sartono, Bapak kira-kira pernah nanya nggak Pak ke Samuel? Mimpi besar Samuel nih ketika menjadi timnas futsal nih apa? Pasti semuanya kan pasti pengen menang. Tapi apa sih mimpi besar yang mungkin Bapak pernah dengar dari seorang Samuel, anak Bapak? Ya kalau saya amati selama ini Mbak dengan Samuel ini, saya yakin selalu saya pesankan sama dia setiap mau bertanding, saya meminta sama Tuhan dalam doa, Tuhan akan berikan kesehatan, Tuhan akan berikan tim main kompak, dan Tuhan akan berikan hasil menang. Selalu itu yang saya bawa dalam doa. Dan selalu tim optimis dan puji Tuhan ya selalu dapat hasil gitu Mbak. Pak Sartono, saya yakin hati Bapak dan keluarga pasti masih berbunga-bunga ya karena kemarin pertandingannya baru usai. Tapi kemudian mulai besok nih Sabtu pasti udah ada mulai rasa deg-degan. Minggu puncak deg-degannya karena nanti kita final lawan sang Raja Asia yakni Iran. Gimana tuh Pak? Apa support yang Bapak bisa berikan mungkin dari jauh atau Bapak mungkin langsung nonton ke Indonesia Arena Pak di minggu nanti? Langsung ketemu Samuel? Saya kira mamanya saja yang nonton langsung di sana. Jadi kita keluarga bersama masyarakat Kalbar khususnya kami akan menonton di Kalimantan Barat dan akan memohon doa. Seluruh masyarakat Kalbar akan mendoakan timnas Indonesia akan cetak sejarah ini untuk melawan Iran. Iran peringkat 5. Jadi kita berdoa seluruh masyarakat Kalbar memohon agar cetak sejarah, agar mudah-mudahan Tuhan kabulkan doa kita bisa timnas menang. Begitu Mbak. Amin, itu doa kita bersama juga. Pak Sartono, terima kasih Pak untuk sudah berbagi gimana tadi kesan-kesannya dan juga yang Samuel selalu titipkan doa ya kepada keluarga jelang setiap pertandingan. Terima kasih Pak Sartono, selamat malam. Selamat malam Mbak. Masih soal timnas futsal, saudara. Kira-kira bagaimana peluang timnas di final Piala Asia Futsal pada minggu nanti menghadapi Raja Asia Iran? Kita ulas tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, keluarga kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibi berharap Timnas bisa menang lawan Iran di final Piala Asia minggu nanti. Istri penjaga gawang Timnas Futsal Ahmad Habibi bersyukur Indonesia bisa melangkah dan mencetak sejarah ke final di Piala Asia Futsal 2026. Menurut sang istri, suaminya mengikuti jejak almarhum ayahnya sebagai penjaga gawang. Habibi rutin mengikuti turnamen sejak remaja dan intens mengikuti kompetisi futsal setelah menyelesaikan bangku SMK. Keluarga berharap Habibi tetap fokus di laga final melawan Iran agar bisa meraih kemenangan. Beda lagi. Nggak dibingkai Mbak? Nyimpen satu. Tapi bukan di lemari. Dia selalu setiap abis tanding itu pasti selalu hubungin keluarga. Ya bilang alhamdulillah. Menang, ayah menang lagi gitu. Bilang terima kasih juga udah support terus. Ya kita cuma bisa support terus sampai final nanti, mudah-mudahan futsal bisa kasih terbaik, bisa menang, bisa bawa harum nama Indonesia. Saudara, Timnas Futsal melaju ke partai final usai kalahkan tim kuat Jepang. Bagaimana peluang Timnas di final menghadapi Raja Asia Iran? Kita bahas malam hari ini bersama analis sepak bola Firzi Idris. Bung Firzi, selamat malam. Ya, malam Adri. Oke, kalau Bung Firzi ini kan ngelihat pertandingan kemarin ya, saat Timnas lawan Jepang ya Bung ya, langsung di Indonesia Arena ya? Betul. Nah, gimana semua pertandingan Piala Asia Futsal di Indonesia Arena, betul. Oke, kalau melihat kemarin performa Timnas Indonesia pada saat melawan Jepang, gimana kemarin Bung? Wah, ya itu pertandingan yang sangat-sangat menegangkan, dramatis, dan luar biasa ya. Atmosfer stadion juga luar biasa, dan yang ingin saya soroti sih adalah bagaimana kekuatan fisik dan mental ya para pemain kita dalam menghadapi tekanan dari Jepang yang notabene berada di peringkat 5 dunia ya. Jadi di Piala Asia Futsal ini kan emang hanya ada dua juara ya selama ini ya Mbak Audrey ya, Iran dan juga Jepang. Jepang udah juara 4 kali.
Tapi kita bisa mengatasi tekanan dari mereka walaupun mereka 2 kali mengejar ketertinggalan dari kita ya, dari 2-0 jadi 2-2 dan dari 3-2 jadi 3-3. Dan kemudian ketika laga memasuki extra time, tekanan-tekanan mereka juga luar biasa. Habibie tadi juga disorot keluarganya itu tampil luar biasa juga di bawah Mistar. Dan ini merupakan suatu hasil yang sangat-sangat membanggakan dan itu sangat terasa sekali di Indonesia Arena kemarin, di mana para supporter menjadi satu dengan kelima pemain di lapangan ya, memberikan energi ekstra bagi mereka, Mbak Audrey. Oke, besok kan kita akan lawan Iran ya, Bung Firzi ya? Betul. Nah, sejauh ini kalau kita kemarin sudah bisa mengalahkan Jepang, besok kansnya ke Iran gimana? Ya, kansnya memang ini Iran tim yang bukan main-main lah ya di level Asia, karena dari 17 kali pergelaran Piala Futsal Asia mereka masuk final 15 kali. Dari 15 kali itu mereka menang 13 kali. Dan mereka adalah the highest rank team di turnamen ini ya. Mereka duduk di peringkat ke-5 dunia. Ini memang benar-benar tim super. Dan tapi pelatih Heto Soto di press conference hari ini jam siang tadi dia mengatakan bahwa hal ini berarti semua tekanan ini akan ada di Iran. Jadi Iran itu akan berada di tekanan, mereka yang diunggulkan jauh, mereka yang punya rekor pertandingan jauh. Iran ini adalah tim yang Soto mencatat tadi dalam 105 pertandingan di kompetisi AFC mereka hanya kalah 4 kali gitu. Jadi di sini this is a game untuk Iran kalah gitu. Jadi Iran tuh sebenarnya harus menang dalam pertandingan ini dan tekanan. Jadi memang ini adalah suatu hal yang mungkin kita bisa mainkan ya. Bagaimana kita bisa bermain lepas tanpa beban. Toh kita mencapai semifinal saja udah jadi sejarah. Apalagi mencapai partai pamungkas gitu, Mbak. Tapi tentu saja kemarin pada saat kita menang lawan Vietnam, kemudian juga Jepang, dan besok lawan Iran, kansnya itu masih terbuka ya. Kalau syukur-syukur, dan pasti harapan kita bersama, besok kita bisa juga menang lawan Iran. Dan akhirnya menjadi juara. Iya benar, apalagi kita juga tahu ya pelatih Fahid Syamse ini sebenarnya punya kenangan bagus juga di Jakarta ya. Dia pernah mengangkat trofi Piala Asia Futsal 2002. Ketika itu mereka mengalahkan Jepang 6-0 di Jakarta. Nah ini kan juga lagi-lagi ada tekanan nih bagi pemain mereka, pelatih juga untuk memberikan yang terbaik bagi hasil mereka. Tapi kita dengan apa yang kita capai selama ini, dengan peningkatan performa yang kita udah tunjukkan dari Piala AFF Futsal, dari SEA Games, terutama kita menangin SEA Games medali emas untuk pertama kalinya, mengalahkan dominasi Thailand, dan juga kita di sini bisa balas dendam kemarin di laga perempat final ketika menghadapi Vietnam yang kita kalah lawan Vietnam di SEA Games juga. Ini tim berada dalam kondisi bagus, dalam kondisi mental yang luar biasa, dan juga itu yang dikatakan Coach Soto juga ya, Mbak Audrey. Kalau misalnya Iran ini kan tipikal khas tim-tim Asia Barat ya, baik dalam sepak bola maupun futsal. Mereka punya keunggulan fisik sangat luar biasa gitu. Dan ini dalam permainan futsal juga sangat penting. Tapi Soto mencatat bahwa para pemainnya itu harus meng-counter ini dengan intelijensia permainan, dengan tempo permainan yang cepat agar bisa menegasikan kekuatan-kekuatan yang Iran punya. Jadi dengan dukungan Indonesia Arena menurut saya segala hal masih bisa sangat terbuka. Tapi yang penting juga anak-anak harus bermain itu tadi ya, jangan terlalu terbebani, dan mereka juga pasti tahu misi mereka itu. Apapun yang terjadi mereka telah menciptakan sejarah dan kita akan dukung mereka apapun hasilnya nanti, Sabtu nanti. Nah, Bung Firzi, kemarin kita sudah unggul lawan Jepang. Tapi apa kira-kira yang perlu menjadi catatan, perlu menjadi evaluasi untuk besok kita siap bertanding lawan Iran? Iya, kemarin itu kan sebenarnya lawan Jepang kita bisa menyelamatkan diri dari keunggulan yang hilang ya. Nah ini juga yang dicatat Coach Hector usai pertandingan, bahwa dalam skor 2-0 awal babak kedua kita mencetak gol kedua tuh kayaknya para pemain ada ngerasa sedikit lepas beban gitu. Itu yang nggak boleh terjadi melawan tim-tim elit. Jadi setelah skor kembali jadi 2-2, dia mengatakan bahwa para pemain baru mulai menemukan lagi ritmenya, keagresifannya, permainan cepatnya, dan itu yang harus dilakukan. Mereka harus bisa menahan bola dengan lebih baik, mereka harus bisa memanfaatkan segala situation dan menciptakan situation di pertandingan menghadapi tim sekelas Iran. Jadi tidak boleh lengah sedikit pun, menjaga konsentrasi, dan itu yang harus dilakukan nanti, Mbak. Oke, kalau di sepak bola kan ketika
setiap kali pertandingan akan memengaruhi ranking ya, Bung Firzi ya. Nah, kalau misalnya futsal sendiri, apakah ini juga akan berpengaruh terhadap ranking dunia? Ya, tentu saja ya. Dan kita akan lihat juga, kita kan dalam misi juga terus untuk memperbaiki peningkatan permainan timnas futsal kita ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana mereka dari menjadi Piala AFF futsal itu akhirnya kita menjadi juara lagi setelah 2010. Terus kemudian kita mengalahkan Thailand nih, tim yang benar-benar super tim di Asia Tenggara yang selalu menggait medali emas di SEA Games sebelum ini. Dan ini yang kita bisa lakukan sekarang. Trajektorinya bagus dari timnas futsal. Tentu secara ranking dunia kita juga akan bisa meningkatkan diri. Kita sudah berada di level Asia ya sekarang, dan ini kan yang kita inginkan. Kita bukan lagi berada di level ASEAN, tapi kita berada di level Asia, dan harapannya kita bisa terus menanjak terus hingga bersaing di level dunia di Piala Dunia Futsal nanti. Jadi memang ini adalah saat-saat yang mengasihkan bagi para pendukung timnas futsal ya di mana-mana. Jadi saya ingin berharap bisa melihat Coach Hector bekerja terus dengan timnya yang luar biasa ini. Semua yang berada di balik layar juga untuk meneruskan trajektori bagus kita di dunia futsal ini, Mbak Audrey. Oke, analis sepak bola Bung Firzi Idris, terima kasih untuk ulasannya. Selamat malam. Ya, terima kasih, sama-sama. Tetap bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Bertemu kembali, Saudara. Partai Amanat Nasional mengklaim konsisten mendukung Presiden Prabowo Subianto menjabat hingga 2 periode. Namun soal cawapresnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan jadi opsi yang lebih kuat. Menurut Wakil Ketua Umum PAN Edi Suparno, menjadikan Zulhas sebagai cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2029 sebagai upaya menggerakkan mesin partai. Kita sudah 3 kali mendukung Bapak Presiden Prabowo, satu-satunya partai loh di luar Gerindra yang konsisten mendukung Bapak Prabowo 3 kali dalam 3 pilpres ya. Bagi kita itu sudah sebuah pilihan natural untuk mendukung beliau kembali nanti di tahun 2029. Jadi kita dari awal juga sudah mengatakan kita mendukung Presiden Prabowo sekarang all out. Nah, kalau ditanyakan hari ini, saya dukung Pak Zulhas mendampingi Pak Prabowo di tahun 2029 tentu. Dan bagi saya itu juga akan menghidupkan mesin partai ya. Kader-kader juga akan tergerak untuk mendukung ketua umumnya. Saya bisa pastikan perolehan suara partai dan nanti akan melonjak di 2009. Partai Gerindra, Saudara, akan menggelar syukuran HUT ke-18 di Kartanegara, Jakarta, kediaman dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo akan menyampaikan arahan kepada sejumlah tokoh dan kader partai. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra atau Sekjen Partai Gerindra Sugiono mengungkap syukuran Gerindra digelar sederhana mengingat kondisi pemulihan dari bencana. Sementara Dewan Pimpinan Daerah diarahkan untuk menggelar acara bersifat sosial. Intinya kita ingin berkumpul, kemudian kembali menguatkan kompakan di antara kita, dan tentu saja nanti akan ada arahan-arahan dari Ketua Dewan Pembina. Masih ada beberapa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di beberapa tempat yang masih ditimpa bencana dan masih juga recover dari bencana. Ya, kita bikin acara yang sederhana, yang simple. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa pamit. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.
Terima kasih. Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.